Tapi kalau Anies yang mau majukan Gibran, Anies nggak punya partai. Gibran kader PDI Perjuangan. Itu triki politik Anies saja untuk mecah belah PDI Perjuangan. Gibran calon kita. Tiba-tiba dia masuk ke situ. Bagian cara Anies membuat kontrasing terus-menerus langkahnya supaya lebih dikenal publik. Dan ingat, kalau dia muji-muji Gibran, pasti ada udang, ada batu di balik udang. Ada udang di balik. Artinya memanfaatkan keberadaan Mas Gibran begitu ya? Iya dong, untuk kepentingan dirinya, tidak ada hubungannya dengan Gibran. Siap, oke. Itu hanya cari keuntungan politik aja, Anies. Ini kita bicara politik ya, walaupun tadi dikatakan Mas Wali bila bicara tidak ada pembicaraan politik, tapi namanya pertemuan dua tokoh politik, walaupun satu wali kota dan satu mantan gubernur, sulit tidak dikalkulasi di dalam hal-hal yang politis. Tapi pertemuan dua tokoh politik penting, tokoh muda ini saya kira tidak bisa dipisahkan dari pesan politik. Jadi pesan politik dari pertemuan ini, karena Solo dalam politik Indonesia itu tidak bisa dibaca sekedar kota saja, itu satu itu. Yang kedua, Gibran itu tidak bisa hanya dilihat sebagai sekedar wali kota saja, punya bobot muatan politik lebih yang harus dibaca dari dua pertemuan ini. Ditambah Mas Gibran bertemu dengan seorang Anies Baswedan, tidak hanya sekedar mantan gubernur, tapi baru saja menjadi capres, salah satu bakal calon presiden yang dikreasikan salah satu partai politik. Orang bisa mengartikan macam-macam. Kalau saya mau bilang gini, ini pertemuan yang menguntungkan bagi keduanya. Menguntungkan bagi keduanya, yang pertama bagi Anies Baswedan, kan belakangan seakan-akan dukungan Pak Jokowi pada Pak Prabowo seakan-akan. Lalu sebelumnya dengan kalimat dari Bang Zulfan Lindan, dia seakan-akan antitesis Jokowi. Nah sekarang antitesis makan pagi bersama anaknya Jokowi, kan itu agak mengaburkan istilah antitesis tuh, ya kan? Paling tidak bukan antitesis di meja makan lah. Jadi ini menguntungkan bagi dua-duanya. Kalau untuk Gibran sendiri? Oh, Gibran menguntungkan juga sebagai anak muda yang mau menemui siapa saja. Mau pecah belah PDIP, Ketua DPP sentil Anies temui Gibran di Solo. Ketua Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP Said Abdullah menyindir langkah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menemui Wali Kota Solo, yakni Gibran Rakabuming di Solo hari ini, Selasa 15 November. Said menilai Anies hanya mencari keuntungan untuk dirinya dengan menemui Gibran. Menurut dia, pertemuan itu bagian dari cara Anies untuk memperbesar suaranya sebagai calon presiden Partai Nasdem di Pilpres 2024. Untuk kepentingan dirinya, tidak ada hubungannya dengan Gibran. Itu hanya cari keuntungan politik saja, kata Said di Kompleks Parlemen Selasa 15 November. Dia mensinyalir Anies tengah merayu Gibran untuk maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan memposisikan dirinya seolah-olah sebagai kingmaker. Jika demikian, Said mengaku heran sebab Anies tak memiliki partai. Dia pun mewanti-wanti upaya itu dilakukan Anies memecah belah PDIP. Anies dituding mau pecah belah PDIP. Said meyakini ada maksud tertentu di balik langkah Anies menemui kader partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu. Kalau Anies yang mau majukan Gibran, Anies tidak punya partai. Gibran kader PDI Perjuangan. Itulah trik politik Anies saja untuk mecah belah PDIP, ungkapnya. Pertemuan Anies dan Gibran berlangsung secara tertutup di Andrawina Restoran Hotel Novotel Solo sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat. Gibran disambut Anies di lobi hotel. Pertemuan berlangsung sekitar 40 menit. Keduanya mengaku berbagi pengalaman, terutama soal transportasi perkotaan dalam pertemuan itu. Tadi kita ngobrol tentang kendaraan umum. Jadi pengalaman di Jakarta tentang pengembangan kendaraan umum yang mudah-mudahan bermanfaat, kata Anies. Sebelumnya dalam sebuah acara di Jakarta, pengamat politik Rocky Gerung mengatakan agar Anies mengangkat Gibran sebagai wakil presiden di Pilpres 2024, mengingat Gibran memiliki pengalaman sebagai wali kota. Selain itu, Gibran juga dinilai mampu menambah perolehan suara untuk Anies, khususnya daerah wilayah PDIP.
Merespon hal itu, Gibran mengatakan belum pernah membahas isu terkait cawapres dengan Roky Gerung. Memang orangnya seperti itu. Ya sudah, itu kan hanya melontarkan isu saja, ucapnya mengutip Antara Kamis 10 November. Meski enggan banyak berkomentar, ia mengucapkan terima kasih kepada Roky atas motivasi yang diberikan. Tidak tahu juga, aku sih santai, kita lihat nanti seperti apa. Makasih Bang Roky Gerung untuk motivasinya, ungkapnya. Mengenai penilaiannya terhadap Anies Baswedan, Gibran mengatakan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut merupakan sosok yang sangat baik. Ia juga pernah bertemu beberapa kali dalam berbagai kesempatan. Terakhir kemarin ketika peresmian Masjid Istiqlal, ungkapnya.